yang bisa mencuri setiap benih-benih firman itu dari kehidupan kami. Dan kami tahu kami adalah tanah yang subur, dan setiap kali firman itu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh, berbuah-buah banyak dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami mau menikmati firman-Mu. Mari semua jemaat yang percaya umurnya panjang, yang sehat, semakin hari semakin kuat, yang diberkati lebih daripada cukup dan melimpah. Mari kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda bisa berikan salam, sapa ya, lambaian tangan buat kiri kanan kita. Ya, kami juga menyambut jemaat-jemaat yang hadir pertama kali di tempat ini beribadah bersama-sama. Ya, Tuhan memberkati dan juga ini sepasang calon pengantin baru yang akan menikah ya, yang hadir bersama-sama kita, Stephen dan siapa? Ya, Stephen dan pasangannya. Ya. Nah, kita doakan bulan Mei mereka akan melangsungkan pernikahan, Bapak Ibu Saudara. Kita doakan supaya persiapan-persiapan semuanya lancar dan semuanya mendatangkan berkat bagi keluarga besar dan juga bagi tamu undangan. Amin. Dan sekali lagi saya sampaikan pesan dari keluarga besar bahwa akan juga diadakan pesta di tempat ini di Semarang ya. Nah, nanti untuk semua jemaat, nanti tempat menyusul ya. Nah, Tepen akan mengadakan resepsi, jadi maksudnya jauh-jauh hari kita bisa nyelengi Bapak Ibu Saudara untuk nanti amplopannya gitu. Enggak bercanda ya, Tuhan berkati kita semua, amin. Bapak Ibu Saudara, kita mesti perlu banyak bersukacita di tengah-tengah situasi, kabar-kabar yang buruk yang datang, baik melalui WhatsApp kita, Facebook atau apapun ya, yang memberitahukan bahwa tahun 2023 ini bukanlah tahun yang baik, bukanlah tahun yang mudah bagi banyak orang. Ya, bahkan pemimpin negara kita pun memberitahukan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Waduh Bapak Ibu Saudara, dan viral kemana-mana. Tapi saya mau beritahukan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan tidak perlu kaget. Amin. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini Bapak Ibu sudah diberitahukan oleh Tuhan di dalam firman-firman-Nya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tenang menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap ini. Bagaimana kita bisa tetap bersukacita menjalani kehidupan kita bersama keluarga kita di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin jahat ini Bapak Ibu. Yaitu satu-satunya adalah dengan cara kita banyak mendengarkan firman. Amin. Karena dari firman Tuhanlah kita akan tahu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang akan terjadi di tengah dunia ini. Dan yang terpenting bukan hanya itu, tetapi kita tahu ada pengharapan yang pasti di dalam iman kita kepada Yesus. Amin. Apa pengharapan kita Bapak Ibu Saudara? Semakin dunia menjadi gelap, semakin gereja Tuhan, jemaat akan menjadi terang. Amin. Artinya kita akan menikmati berkat-berkat secara supranatural. Melampaui yang kita bisa pikirkan dan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan itu Tuhan akan kerjakan di hari-hari ini. Semakin dunia mendekati akhir dari zaman ini, semakin Tuhan akan memberkati jemaatnya dan gerejanya. Supaya Bapak Ibu Saudara oleh hidup kita semua orang diberkati. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya sudah diberkati berikan tepuk tangan yang meriah dong. Haleluya. Bapak Ibu, kemarin ada salah satu jemaat kita dewasa muda yang sharing sama saya. Kemarin itu aku dapat tawaran ya. Ada berapa ya kurang lebih ya? Mungkin lebih dari satu lah Bapak Ibu Saudara, tawaran untuk syuting dan untuk mungkin modeling ya. Nah, untuk iklan-iklan produk. Nah, lalu si
jemaat ini, ya jemaat kita ini kurang pede Bapak Ibu Saudara, sehingga ditolain semua. Waduh, ya. Orang lagi sulit cari pekerjaan, nah ini malah takut dan menolak. Nah, terus dia bilang gini, sebenarnya saya tuh juga doa loh kok untuk pekerjaan-pekerjaan ini, tetapi waktu terima itu waktu datang kok malah grogi. Kayaknya saya mesti ikut kelas khusus dulu untuk tawaran-tawaran ini nih. Saya bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara, loh tahun ini kan tahunnya Tuhan mau bekerja buat kita ini rest ya. Jadi kamu itu akan menjumpai perkara-perkara yang di luar dari kemampuan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu itu tidak akan pernah bisa diukur dengan kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kaget kalau di tahun ini semua jemaat di tempat ini dan semua yang menyaksikan tayangan ini, Anda akan dikejutkan dengan hal-hal atau tawaran-tawaran perusahaan atau bisnis yang melampaui dari apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kayaknya kita nggak mungkin untuk melakukannya. Nah terus gimana Pak? Saya kasih tahu, kalau hatimu damai sejahtera, terima Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah Tuhan mau bekerja untuk kita, bukan kita yang mengerjakannya, amin. Makanya ukurannya Bapak Ibu Saudara itu adalah ukurannya kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan kita. Makanya kalau kita lihat nanti tawaran-tawaran bisnis ya, transaksi-transaksi yang besar, ini rasanya kalau dibandingkan dengan kekuatan kita nggak bisa, kita nggak mampu. Termasuk nanti gereja ini mau bangun 2M, ya nggak bisa. Tapi saya mau katakan, memang bagi kita tidak bisa karena Tuhan yang mau mengerjakannya bagi kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Jadi kalau taruh target Bapak Ibu Saudara, targetnya ukurannya kekuatannya Tuhan, jangan kekuatannya kita. Amin. Jadi tahun ini apa yang Bapak Ibu Saudara jemaat minta? Jangan berdasarkan ukuran kita. Jangan berdasarkan ukuran keuangan kita. Jangan berdasarkan ukuran gaji kita. Tapi mintalah segala sesuatu yang kita inginkan berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Dia sanggup menyediakan semuanya bagi kita. Saya tahu semuanya amin di dalam hati. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan melihat satu tema firman Tuhan dengan judul pemeliharaan Tuhan di masa sukar ya. Jadi bulan Januari, Februari kita masih di tema umum Rest in His Finished Work. Itu adalah tema kita di sepanjang tahun 2023. Katakan bersama-sama 2, 3, Rest in His Finished Work. Ya. Bahasa Indonesianya beristirahat di dalam pekerjaannya yang sudah selesai. Amin Bapak Ibu Saudara. Beristirahat itu artinya ya sudah Bapak Ibu Saudara. Diem, tenang gitu. Kalau bekerja ya tenang ya. Kalau ngadepin situasi-situasi yang melampaui kekuatan kita, tenang. Karena Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Bersyukurlah kalau hari-hari ini Anda menjumpai tantangan, pergumulan yang melampaui kekuatanmu. Karena disitulah kita akan melihat Tuhan yang bekerja bagi kita. Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Bapak Ibu. Nah kita akan melihat ayat yang pertama. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat ya, maksudnya bisa cukup jelas membaca kalimat ini. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah pernah ada, apa yang sudah pernah dibuat itu akan diulang lagi. Dan firman Tuhan berkata, di bawah matahari, di bawah kolong langit, di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Artinya Bapak Ibu Saudara, melalui firman-firman Tuhan yang sudah dituliskan bagi kita, kita itu akan bisa mengerti, memahami segala situasi, masa, dan bagaimana kita bisa melewatinya. Amin. Jadi ketika krisis ini terjadi, kita nggak perlu takut
Karena jauh sebelum krisis ini terjadi, sudah pernah terjadi krisis-krisis yang besar Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab pun banyak sekali krisis ditulis Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara Tuhan memimpin umatnya untuk melewati setiap krisis di dalam Alkitab, itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Itulah yang akan kita percayai bersama-sama, sehingga sama seperti dulu Tuhan memimpin bangsa Israel melewati krisis, demikian juga hal yang sama akan terjadi. Kita akan dipimpin, dituntun oleh Tuhan bisa melewati krisis demi krisis yang terjadi. Amin. Jadi jangan panik-panikan Bapak Ibu Saudara. Wah, ojo boros-boros ya kalau nasihati anak-anak. Tapi biasanya sekarang kebalik, anak yang nasihatin orang tuanya. Karena anak yang merasa paling ngerti, paling ngikutin sosmed Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kemarin ada satu orang tua ngomong, om ini dinasihatin sama anak. Pak, hati-hati Pak, jangan bangun ya. Pokoknya semua dijadiin uang tunai. Tahun 2023 tahun yang gelap katanya. Jadi kita harus pegang uang tunai sebanyak mungkin. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ya. Papanya ngomong gini, pinter papanya ini. Kalau papa ngikutin caramu berpikir, ya, mungkin kita nggak ada sampai hari ini katanya Bapak Israel. Maksudnya mudeng ya Bapak Israel. Maksudnya gini, orang tua juga punya pengalaman yang banyak dalam menghadapi segala situasi. Masukan bagus, tetapi kita juga nggak boleh lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Papanya bilang, kita punya Tuhan yang besar. Ada banyak kesusahan, kesulitan yang jauh sebelum kamu lahir, Papa itu ngalami dan semua bisa lewat bersama Tuhan. Dan hari ini Papa juga percaya Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, ayat selanjutnya, ayat yang 10 dikatakan, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Nah kalau saya terjemahkan di tahun 2023 ya, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, hey tahun depan, tahun ini tahun yang gelap gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Tetapi ini kata Tuhan, tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi krisis mau seperti apapun itu sudah pernah ada dan sudah pernah terjadi. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu berhasil membawa umat-umat yang dikasihnya melewati setiap krisis demi krisis. Amin. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang sangat dikasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, katakan bersama-sama hari ini, aku adalah anak kesayangan Tuhan. Ya. Aku pasti diberkati. Ya. Sekarang kasih tahu kiri kananmu, katakan tepuk pundaknya, kamu juga anak kesayangan Tuhan loh. Ya. Kamu pasti diberkati Tuhan, amin. Nah sering-seringlah Bapak Ibu Saudara di rumah dengan tetangga, dengan rekan kerja, rekan bisnis, anak-anak, menantu, cucu, teman-teman kumpul ya. Sering-seringlah ngomong seperti itu, kamu anak yang dikasih Tuhan loh, kamu pasti diberkati Tuhan, amin. Waduh kalau ketemu jemaat-jemaat JKI Puri Marina itu omongannya enak-enak, adem-adem. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, jadilah berkat minimal melalui perkataan kita. Amin. Ya, kuatkanlah yang lemah. Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Dan tidak sedikit mereka akhirnya menjadi stres Bapak Ibu. Jadi waktu kami jalan, istri ngomong, ih ada orang gila. Terus saya tengok ke belakang, wah ya betul, masih muda, hormat-hormat sama bendera di pemuda, di pahlawan situ Bapak Ibu Saudara. Jadi anak muda, masih muda gitu. Tahu-tahu hormat-hormat gini, saya sampai nengok ke atas, apa yang dilihat takutnya dia bukan gila, ternyata memang ada temennya yang lagi digini-giniin, jadi saya nengok. Nah, memang pohon Bapak Ibu Saudara, dan di atas pohonnya enggak ada apa-apa. Ya, dia bisa mendapat visi penglihatan dari Tuhan. Saya percaya semua jemaat juga bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah Tuhan bilang segala sesuatu yang sudah ada dan akan ada sudah pernah ada jauh sebelumnya, jauh sebelum kita ada. Nah Bapak Ibu Saudara kita berbicara tentang krisis. Ya. Tahun 2023 banyak orang berkata gelap, gelap,
gelap, krisis, resesi, ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat banyak orang takut dan khawatir. Banyak orang cemas. Tapi saya mau beritahukan jemaat JKI Puri Marina dan setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, jangan takut dan khawatir, jangan gelisah hatimu dan gentar hatimu. Amin. Ya, karena Tuhan ada di pihak kita, tidak ada satupun musuh yang bisa mengalahkan kita. Nah, krisis-krisis yang terjadi di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara yang kita sering dengar yaitu tentang krisis yang dihadapi oleh Yusuf waktu dia memerintah atas Mesir. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, dan bagaimana Tuhan memimpin Yusuf untuk bisa mengatur ya berkat-berkat yang Tuhan berikan ini menjadi pertolongan pada waktu kesesakan. Nah Bapak Ibu Saudara. Kemudian Elimelek ini adalah suaminya Naomi, mertuanya Ruth. Ya, Ruth ini adalah garis keturunan yang akhirnya melahirkan Yesus. Ya, Ruth menikah dengan Boaz, lalu melahirkan keturunan sampai akhirnya Yesus dilahirkan. Nah, Ruth ini adalah nenek moyang atau leluhurnya Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elimelek ini adalah mertuanya Ruth. Ya, artinya juga kerabatnya Yesus, leluhurnya Yesus. Pernah mengalami krisis Bapak Ibu Saudara, kekeringan yang begitu hebat. Lalu ada Elia, kemudian janda di Sarfat, Elisa Bapak Ibu Saudara. Dan banyak lagi krisis yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, daripada kita memilih untuk panik dan khawatir, lebih baik kita memilih untuk baca dan renungkan, dengarkanlah firman. Amin. Firman Kristus. Maka Anda akan menemukan banyak jawaban-jawaban dari Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita tenang dan semakin percaya diri menghadapi segala macam situasi. Nah, kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana cara Tuhan memimpin mereka satu persatu. Elimelek, nah Elimelek yang paling kurang bagus ya. Karena Elimelek ketika dia tahu negerinya kelaparan, lalu dia pindah pergi ke Moab bersama 2 anaknya dan istrinya. Dan akhirnya di negeri yang dia datangi itu justru malah dia meninggal, anaknya laki-laki 2 juga meninggal, tersisa istrinya dan 2 anak mantunya. Nah ini yang saya mau baca untuk kita. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita Elimelek. Dan kalau kita baca kisah-kisah selanjutnya, 2 anak dari Elimelek ini akhirnya menikah dengan perempuan Moab. Salah satunya adalah Rut yang dinikahi. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah 2 anaknya mati, Elimelek mati dan akhirnya tinggallah Naomi, Rut dan menantu satunya. Lalu Naomi bilang seperti ini, sudah karena suamimu mati semua, suamiku juga mati, ya kan? Sekarang pilih jalan kamu masing-masing. Kamu masih muda. Andai pun aku ini menikah dan punya anak, kan gak mungkin kamu menunggu anak-anakku. Jadi Naomi bilang, pergilah Rut, pergi, kembalilah, dilepaskan Bapak Ibu Saudara. Pilihlah suami lagi. Nah yang satu akhirnya pergi meninggalkan Naomi. Nah yang Rut ini bilang seperti ini, aku akan ikut denganmu, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Nah Rut seperti itu. Akhirnya Naomi dan Rut kembali lagi ke Betlehem. Dan di Betlehem mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa ketika mereka berjumpa dengan Boaz. Dan Boaz adalah gambaran Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini adalah sebenarnya Boaz ini juga ada pada waktu krisis itu terjadi. Tetapi Elimelek memilih meninggalkan Betlehem, Boaz tetap ada di Betlehem. Dan akhirnya Boaz tetap diberkati oleh Tuhan dan tidak pernah jatuh miskin. Amin. Dan akhirnya Boaz inilah yang menebus Rut dan menikahi Rut. Dan akhirnya dari Boaz dan Rut muncullah keturunan-keturunan yang akhirnya Yesus dilahirkan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari Elimelek ini kita juga belajar. Boaz memilih untuk tinggal tetap di tempat di mana dia ada. Sekalipun krisis terjadi. Banyak orang berpikir gini, zaman tambah sulit,
kebutuhan tambah besar, ini kalau aku kerja di sini terus, ini kita ngomong bukan dalam pimpinan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Enggak cukup ini, gajinya enggak cukup. Ini kalau aku kerja gini terus enggak bisa ini. Aku mesti ini, aku mesti ini, aku mesti ini. Nah kalau fokusnya aku atau effort kita atau usaha kita, yang kita jumpai adalah seperti Elimelek. Enggak ada yang baik yang mereka terima. Tapi ketika Boas tetap tinggal di tempat di mana dia ada, dia selamat dari krisis, dia diberkati dan menjadi kaya raya. Amin Bapak Ibu Saudara. Maksudnya adalah jangan takut, jangan panik-panikan. Tetap tenang, tunggu waktu Tuhan, tunggu Tuhan ngomong dalam hatimu. Pak, caranya gimana sih mendengarkan suara Tuhan? Apa terus ada suara, hai Pak Hendro atau Pak Budi, buat gorengan yang baru atau buat jenis pintu yang baru. Wah, apakah suara Tuhan seperti itu? Enggak Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan beritahukan bagaimana suara Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Biasanya saya beritahukan sekarang. Biasanya suara Tuhan itu datang dengan bentuk seperti ini. Tuhan akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan dengan tanda-tanda seperti ini. Apa yang ada padamu. Nah itu yang pertama. Kalau Tuhan memberitahukan satu ide bisnis atau usaha tetapi kita tidak memilikinya, kita merasa kita harus utang sana, utang sini, pinjem sana, pinjem sini. Saya bisa katakan itu bukan dari Tuhan. Sudah itu. Umumnya seperti itu, sekalipun Tuhan pernah menyuruh seorang janda untuk pinjem tempayan dari tetangga-tetangganya. Nah Bapak Ibu ya, biasanya apa yang ada pada kita, ya, apa yang ada pada kita itu bisa kita notes. Nah ini saya biasanya nasihatkan kepada rekan-rekan muda dan hari-hari ini mereka puji Tuhan sangat diberkati juga melalui hal ini. Yang kedua, yang pertama apa yang ada padamu, yang kedua damai sejahtera. Apakah kita damai sejahtera enggak mengerjakan ini? Kalau enggak jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau terpaksa jangan, apalagi kok demi uang, waduh salah lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang mendatangkan damai dalam hidupmu? Aku itu senang ngerjain ini, tapi kok kayaknya enggak yakin ya bisa jadi. Kalau yang ini sudah pasti jadi, tapi aku enggak nyaman gitu. Ya pilih yang nyaman, nanti Tuhan yang akan memberkati, amin. Ya, jadi dua hal itu aja Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada padamu, yang kedua kamu senang enggak untuk melakukan, ada damai enggak untuk mengerjakannya, itu aja. Nah Bapak Ibu Saudara, Elimelek dipimpin, diarahkan karena ketakutan dan kekhawatirannya. Dia pergi ke Moab karena dia takut keluarganya akan menderita sengsara karena kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Lalu dia bersama keluarganya pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Dan akhirnya tidak ada yang baik yang mereka bisa hasilkan. Justru hal-hal yang sulit, menyedihkan dan mengerikan terjadi di dalam keluarga Elimelek. Nah Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Boas. Tetapi itu bukan inti dari firman Tuhan pagi hari ini. Nah ini yang saya mau sampaikan pada kita. Kita lupa bahwa ada satu krisis pertama kali terjadi di dalam Alkitab. Ya, biasanya ya, kalau sesuatu yang pertama terjadi di Alkitab itu Tuhan punya banyak pesan-pesan tersembunyi Bapak Ibu Saudara. Ada pesan-pesan yang spesial bagi kita. Ya, jadi biasanya hamba-hamba Tuhan itu suka cari yang pertama terjadi. Jadi misalnya sakit penyakit, kapan sih pertama kali kata sakit penyakit dimunculkan? Nah gitu. Nah krisis saya cari Bapak Ibu Saudara pertama kali muncul ketika Abram ada. Waktu Abram ada Bapak Ibu Saudara, terjadilah krisis. Nah Kejadian 12 ayat 10, mari kita baca sama-sama ayat ini. Kejadian 12 ayat 10, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini krisis pertama kali yang terjadi di dalam Alkitab. Pada zamannya Abram, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika krisis terjadi, Abram pergi ke Mesir, Bapak Ibu Saudara. Lalu tinggal di Mesir. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, masalah juga terjadi. Istrinya diambil oleh Firaun, ya, dan akhirnya Firaun waktu mau menikahi istri Abram, Tuhan yang ngomong, jangan kau apa-apakan wanita itu. Wanita itu adalah istri dari Nabi itu, Abram itu. Dan akhirnya Firaun gak jadi
menikahi istri dari Abram. Jadi Abram di Mesir dia ngomong sama Sarai ya, waktu itu namanya Sarai. Sarai, ini kita di Mesir ya. Orang Mesir ini suka wanita yang cantik-cantik gitu. Nah, biasanya kalau ketemu wanita cantik maka akan diambil menjadi istri dari Firaun. Nah, kalau saya nolak, saya akan dibunuh. Nah, karena itu lebih baik nanti kalau ditanya orang, siapa wanita di sampingmu? Oh, aku adalah adiknya. Nah, itu. Jadi istrinya suruh ngaku adiknya. Ada enggak ibu-ibu di tempat ini yang suamimu pernah bilang seperti itu? Nanti kalau ditanya temanku, bilang ya, kamu adikku gitu. Ada enggak di sini? Ibu-ibu pernah suaminya ngomong gitu? Enggak pernah ya? Berarti suami Anda adalah orang-orang yang hebat. Bisa berikan tepuk tangan buat para suami. Waduh, suaminya suami orang luar biasa. Abram, Bapak Ibu Saudara, ngomong gitu, bayangin rasanya Sarah itu gimana ya. Nah, ini laki-laki kok penakut sekali gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Abram pergi ke Mesir dan tinggal di situ, dan dia juga tidak menikmati segala yang baik. Kalau kita perhatikan lalu Abram melanjutkan, dia enggak jadi tinggal di Mesir, dia akhirnya melanjutkan untuk tinggal di Gerar. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, kan saya lihat di krisis pertama enggak ada yang signifikan. Krisis yang kedua terjadi pada zaman anaknya Abram. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi krisis ini akan terus sering terjadi. Jadi jangan kita kaget-kagetan, takut, cemas dan khawatir. Karena semakin kita takut, cemas dan khawatir, antibodi imun kita menurun, melemah, akhirnya kita gampang sakit. Dan ketika kita sakit, kita enggak bisa bekerja, beraktivitas, akhirnya semua jadi berantakan. Jadi hari ini bersukacitalah, tersenyumlah. Amin. Ya, kasih tahu kiri kanannya, katakan gak usah stres gitu ya. Yuk senyum, ya senyum. Jangan tegang. Saya perhatikan dari sini kok tambah tegang. Ya. Nah, santai, tenang Bapak Ibu Saudara ya. Tenang gitu, tenang. Mau ngomong gelap, terang, setengah terang, pokoknya kita enjoy aja. Kamu mau ngomong apa ya, kita tetap dipelihara, diberkati Tuhan. Nah, krisis kedua terjadi pada zaman anaknya Abraham, namanya Ishak. Nah, ini yang terjadi. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi memang benar bahwa kelaparan yang pertama kali itu terjadi pada zaman Abraham, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebab itu perhatikan, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan dirinya kepada Ishak serta berfirman. Perhatikan perkataan Tuhan. Sama-sama mari kita katakan yang warna putih ini, 2, 3. Janganlah pergi ke Mesir. Amin. Jangan pergi ke Mesir. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, Ishak ini adalah anak yang sangat baik, nurut sama orang tuanya. Sehingga apapun yang orang tuanya lakukan, dia lihat, dia rekam, lalu dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, jangan kita sepenuhnya menyalahkan anak-anak kita. Karena mereka bertumbuh, mereka melihat kita. Jadi daripada kita nyalain mereka, kita introspeksi diri. Nah, Ishak pun demikian. Karena Tuhan takut waktu zaman papanya, krisis terjadi, papanya lari ke Mesir. Lalu Tuhan ngomong sama Ishak, Ishak jangan ngikutin apa yang papamu lakukan ke Mesir. Ya, jangan pergi ke Mesir. Apa yang Tuhan katakan? Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ini kunci bagi kita semua untuk melewati krisis, Bapak Ibu Saudara. Negeri yang seperti apa yang Tuhan perintahkan untuk Ishak tinggal dan diam di sana. Ya, kita lihat berikutnya. Ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Wah, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Elimelek Tuhan gak pernah ngomong, Abraham waktu pergi ke Mesir Tuhan gak pernah ngomong, tapi giliran Ishak menghadapi krisis, Tuhan bilang jangan ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan bilang tinggallah di negeri ini. Di mana saudaraku negeri ini? Di Gerar. Ya, karena ayat 1 dikatakan, ya, sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Jadi Ishak sudah di Gerar. Nah,
Tuhan bilang, tinggallah di Gerar sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu, ya, kalau Tuhan sudah memberkati itu enggak cuma kita, tapi sampai anak cucu keturunan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi anak cucu kita bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Amin. Amin orang tua. Jadi jangan jadikan masa depan anak-anak kita itu beban pikiran. Let it go, lepaskan mereka. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan mereka. Amin. Karena anak itu cuma titipan Tuhan lewat kita aja. Begitu mereka dewasa, kalau perlu buat pesta pelepasan. Hari ini Papa lepaskan kamu dalam nama Tuhan Yesus ya toh. Tuhan yang akan memberkati kamu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, wah itu keren sekali. Saya besok mau seperti itu juga sama Cleon ya. Jadi waktu dia sudah beranjak akil balik dewasa, saya mau buat seremonial. Kalau dulu lahiran ada seremonial, ini seremonial saya lepaskan dia menjadi orang dewasa. Nah Bapak Ibu ya, lepaskan anak-anakmu. Doakan, Tuhan saya serahkan anak-anakku dalam tanganmu. Mereka sudah dewasa, mereka sudah berkeluarga, Tuhan yang akan memberkati mereka. Amin. Kalau dulu Tuhan sanggup memberkati aku, sekarang dan seterusnya Tuhan juga sanggup memberkati anak-anakku dan keturunanku. Amin orang tua. Amin. Ya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amin. Dan kita adalah keturunan-keturunan Abraham. Dan Tuhan juga ngomong hal yang sama kepada kita. Aku akan menepati setiap sumpah kepada leluhur kita Abraham, kepada kita semua. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan memberkati Ishak, perhatikan. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita di dalam kasih karunia bukan sekedar diberitahukan ajaran wah hidup makmur, kaya raya. Tetapi di dalam Injil kita diberitahukan Tuhan memberikan kita kekayaan dengan satu tujuan. Amin. Ya, kekayaan yang ada tujuannya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah. Lalu ayat 6. Nah, ini meneguhkan. Jadi, sama-sama katakan Bapak Ibu, jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Inilah negeri yang Tuhan perintahkan untuk Ishak tinggal. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dari tadi kan kita melihat Elimelek tinggal di Moab sebagai apa saudaraku? Orang asing. Lalu Abraham tinggal di Mesir sebagai orang asing. Nah Ishak, Tuhan juga ngomong nih. Nah ini, Ishak Tuhan juga bilang tinggallah di negeri ini sebagai, saudaraku tahu, kita memang tinggal di dunia ini, tetapi kita orang asing di dunia ini, amin. Kita bukan berasal dari dunia ini. Artinya apa yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa mempengaruhi, menyentuh atau mendekati kita, amin. Alkitab berkata, kamu memang ada di dalam dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Kita ini juga sama, di dalam dunia ini kita adalah orang asing, Bapak Ibu saudara. Orang asing yang akan dipisahkan, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan mau terima apa yang orang dunia katakan. Dengarkan aja Bapak Ibu saudara. Kalau ditolak nanti mereka sakit hati. Dengarkan, tapi enggak usah diterima atau dipercayai. Dengarkan aja. Wah sekarang zamannya sulit ya. Nah kita bisa ngomong ya, tapi percaya Tuhan sanggup memberkati kamu, amin. Nah gitu aja. Wah zamannya penyakitnya pilek, flu, batuk ya. Aku loro awakku, jangan diomong ora, aku sehat ini ya, jangan. Ya tapi percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan kamu ya, puji Tuhan aku ini sehat. Nah Bapak Ibu saudara ya, karena kita orang asing di dunia ini, kita harus percaya bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa menyentuh kemah kita. Tidak akan pernah bisa mendekati kita. Amin Bapak Ibu saudara, kita dipisahkan dari dunia ini.
Jadi kalau dunia ini sedang menyentuh, merusak bisnis orang-orang di luar sana, atau keuangan orang-orang di luar sana, itu tidak berlaku bagi kita anak-anak yang dikasihnya. Amin. Karena kita di dunia ini adalah orang asing. Amin. Kita memang tinggal di dalam dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Amin. Itu artinya kita adalah orang asing. Orang asing yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi Ishak tinggal di Gerar. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan ngomong kepada Ishak, jangan ke Mesir, tinggallah di Gerar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mesir ditulis dalam bahasa Ibrani dengan sebutan Mitzrayim, ya. Mitzrayim, ya, Mesir, Mitzrayim. Mitzrayim itu artinya Bapak Ibu Saudara, double distress. Tekanan ganda, stres ganda, ya. Nah, artinya Mesir. Tuhan ingin bilang kepada kita semua, jangan andalkan kekuatanmu. Amin. Mesir berbicara kekuatan manusia kita. Ketika krisis terjadi, jangan serta-merta kita langsung mengandalkan kekuatan kita. Amin. Ya. Jangan lalu ngitung pengeluaran, nyari peluang pemasukan. Mikir cari pekerjaan yang gajinya lebih banyak. Bapak Ibu Saudara, saya sering katakan pada orang, ada orang yang pengen meninggalkan pekerjaannya karena gaji kecil. Tapi bilang bosnya baik. Saya bilang gini, bosmu itu tetap orang baik. Kalau enggak baik dia enggak mau terima kamu. Kalau dia mau terima kamu karena dia orang baik, berarti dia percaya sama kamu. Ya. Kecuali memang Tuhan yang memimpin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah itu yang tahu kan orang tersebut, amin. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan hitung-hitung keuangan kita sedemikian rupa sampai kita stres. Tapi saya tahu di tempat ini tidak ada seorang pun yang stres. Amin. Haleluya. Ya, coba tengok kiri kanannya, ada gak tanda-tanda wajah stres? Ya, ada gak di saya? Gak ada Bapak Israel. Semuanya tersenyum. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Jadi ketika krisis terjadi jangan langsung pegang pulpen, pegang kertas, catat terus, mah hari ini pengeluarannya apa aja mah, tadi makan berapa, isi bensin berapa, uang parkir berapa, loh kok kurang 5.000 di mana mah duitnya. Nah Bapak Ibu saya, taruh pulpen, taruh kertas, angkat YouTube, ketik JKI Puri Marina. Setiap kali Anda khawatir, pilih judul-judul khotbah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Amin. Ketik gereja-gereja yang memberitakan Injil kasih karunia. Dengarkan, ada Pastor Ivan, ada Pastor Josephine yang sudah didubbing bahasa Indonesia. Kita doakan tahun ini kita rencana ingin mengundang Pastor Ivan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita doakan semuanya bisa lancar dan kita bisa menikmati berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mesir artinya stres ganda. Ketika krisis terjadi jangan kita fokus dengan kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah stres. Ya. Makanya Tuhan ngomong sama Ishak, Ishak, kamu adalah anak perjanjian. Kamu adalah anak mujizat, kamu gak boleh stres. Ketika kelaparan terjadi, kamu tetap tinggal di Gerar. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Mesir ditulis dengan Misraim yang artinya stres ganda, tekanan ganda, double distress. Gerar, Bapak Ibu Saudara, artinya adalah lodging place. Artinya adalah tempat peristirahatan atau tempat penginapan. Ya, lodging place. Tuhan mau kita rest, amin. Gerar artinya lodging place, tempat peristirahatan. Dan siapa tempat peristirahatan kita? Yesus. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah semua, enggak kaya, enggak miskin, enggak pintar, enggak bodoh, enggak yang kuat, enggak yang lemah, enggak yang benar, enggak yang berdosa. Semua, katakan bersama-sama, semua
Artinya semua orang dalam level apapun memenuhi kualifikasi untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Entah seorang pembunuh, seorang pezina, seorang berdosa, semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Amin. Dan Yesus bilang apa? I will give you rest. Aku memberikan engkau peristirahatan. Jangan ke Mesir, tapi tinggallah di tempat peristirahatan kita, Gerar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Gerar akar katanya adalah garar. Katakan bersama-sama garar. Ya. Jadi kalau kata memakan itu kata dasarnya makan. Nah, Gerar kata dasarnya akar katanya adalah garar. Garar artinya chew the cud, ya, artinya mengunyah makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya baru semakin memahami. Orang yang diam di dalam tempat peristirahatan adalah orang yang suka mengunyah firman itu. Amin. Ya. Saya kalau ngomong mengunyah makanan, saya selalu ingat pertama kali saya datang ke gereja ini, saya ngantar Cleon masih baby, Natal Happy Kids, Natal anak-anak. Waktu itu Ibu Foni yang cerita, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu Ibu Foni bilang, Yesus diletakkan di palungan. Palungan adalah apa anak-anak? Tempat makan domba. Gitu. Artinya apa? Yesus adalah makanan kita, domba-dombanya. Amin. Jadi orang yang beristirahat Bapak Ibu Saudara itu bukan orang yang tidak melakukan apa-apa. Orang yang beristirahat adalah orang yang sukanya mendengar, merenungkan firman. Amin. Saya tahu kita semua adalah orang-orang yang demikian. Amin jemaat. Amin. Berikan tepuk tangan. Yes. Kan katanya kalau pendeta itu diajarin oleh firman Tuhan melihat jemaatnya itu dengan iman juga. Jangan pakai kenyataan. Makanya ayo jemaat, kamu berapa pasal? Berapa pasal? Ayo. Berapa pasal? Lah sekali-sekali jemaatnya yang tanya, lah Bapak berapa pasal gitu. Ya kan? Nah, jadi kita berkhotbah melihat jemaat dengan iman. Imannya adalah semua jemaat adalah orang yang suka merenungkan, membaca firman. Amin. Dan Yesus berkata terjadilah sesuai imanmu. Amin. Dan itu akan terjadi bagi kita semua. Semua jemaat di tempat ini suka merenungkan, mendengar firman. Ya. Nah itu artinya garar, mengunyah makanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tinggallah di tempat peristirahatan, tinggallah tetap untuk mendengar dan mendengar firman. Rasanya hal yang aneh, sementara dunia ini mengajarkan kalau ada kesulitan kamu mesti cepat-cepat bertindak, bekerja, melakukan sesuatu. Kalau enggak gimana nanti? Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan bilang ketika kesukaran, kesulitan terjadi, dengan tinggal tenang dan percaya itulah letak kekuatanmu. Amin. Tinggal tenang di tempat peristirahatan, di dalam Yesus, kunyahlah makanan firman itu. Maka kita akan lihat tangan Tuhan yang akan memimpin segala sesuatunya menjadi baik dan lebih baik lagi. Amin. Ya kita mungkin ada yang kenal, anak-anak muda pasti kenal yang namanya Justin Bieber. Ya. Nah pastornya Justin Bieber ini adalah salah satu pemberita Injil yang sangat terkenal dan pernah diundang oleh Joseph Prince. Namanya Judas Smith. Nah itu kalau teman-teman muda bahasa Inggris memahami bisa follow juga akunnya, bagus sekali. Nah Judas Smith pernah menceritakan kisah dari Justin waktu kecil sebelum dia terkenal. Apa yang Justin lakukan? Semasa kecilnya Justin ini selalu titip pesan sama mamanya. Setelah dia sekolah minggu, dia pulang, mamanya ganti ke gereja, dia ngomong sama mamanya, "Mah, tolong rekamin khotbahnya hari ini." Lalu mamanya bawa rekaman khotbahnya. Pulang, malamnya Justin kecil ini dengarkan firman itu sampai ketiduran. Dan itu terus dia lakukan, terus dia lakukan. Sampai satu kali dia ketemu dengan yang namanya kesempatan. Dan dia menjadi orang yang terkenal saat ini. Semuanya dimulai dari apa? Mendengar dan merenungkan. Beberapa hari yang lalu di grup WhatsApp gereja kita, Pak Yakub kirim satu video tentang seorang anak yang menjuarai olimpiade matematika di seluruh dunia.
menyisihkan ribuan orang dari berbagai macam negara. Dan apa yang dia katakan? Rahasianya adalah mendengarkan firman. Amin. Kita tidak disuruh apapun Bapak Ibu Saudara. Diam, tenang, dengarkan firman, renungkan firman Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu kan gini, dengar, lakukan. Waduh, lakukan gimana ya, kita aja sulit. Daging ini lemah, roh penurut, tapi kan yang paling banyak dagingnya Bapak Ibu Saudara. Sulit melakukan firman. Makanya Tuhan bilang apa? Dengar, renungkan, dengar, renungan. Ya, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman itu dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah Ishak tinggal di Gerar, setelah Ishak tinggal di tempat peristirahatan dan yang disebut dengan mengunyah makanan ini, perhatikan ayat-ayat berikutnya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga, amin. Dalam tahun depan atau tahun itu juga Bapak Ibu Saudara? Tahun itu juga, bukan tahun depan, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun. Dalam tahun itu juga, saat itu juga. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil. Berapa kali lipat Bapak Ibu Saudara? 100 kali lipat. Sebab ini penguncinya. Ia mendapat hasil 100 kali lipat bukan karena menaburnya loh Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati. Jadi jangan kita disihir atau dipengaruhi dengan kalimat-kalimat. Kalau kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak. Ya itu memang pasti Bapak Ibu Saudara. Anda punya 5 benih jagung, Anda tabur, Anda akan dapat banyak buah jagung. Ya, itu umum. Ya. Tapi yang membuat Ishak mendapat hasil 100 kali lipat karena dia ini orang yang diberkati Tuhan. Amin. Dan saya mau beritahukan kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita orang-orang benar dan berkat ada di atas kepala orang benar. Di mana saudaraku? Di atas kepala kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi berkat ada di atas kepala kita. Kita orang yang diberkati, katakan bersama-sama, aku orang yang diberkati. Kalau Anda menyadari hal ini, Anda mau melakukan apapun, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan hasilnya melampaui dari apa yang kita lakukan. Itu tanda orang-orang yang diberkati. Lakukan sedikit, hasilnya berkali-kali lipat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang perlu kita perhatikan yang tadi. Nah ini loh. Jangan ke Mesir, amin. Ya, jadi kita akan terus diingatkan di sepanjang tahun ini, dalam masa krisis ini. Jangan andalkan kekuatanmu, amin. Nanti kita akan stres. Tetap tinggal di tempat peristirahatan. Yesus, 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 Yesus. Dan terus mengunyah makanan kita yaitu firman, amin. Jangan panik, jangan mikir nek ngene terus piye engko anak-anak sekolah dan lain-lain ya bisnis turun terus gimana nanti. Buang itu semua, katakan aku orang yang diberkati Tuhan. Amin. Aku orang yang dikasih Tuhan. Nah, dan orang itu, nah ini suka ini jemaat. Yuk kita baca sama-sama kalimat yang kuning ini dengan suara yang keras. Enggak usah ada intimidasi di dalam hati ya, itu setan. Ya, kita baca kalimat ini. 2, 3. Kok bacanya kok harusnya sinkron dong, bacanya yang semangat itu. Dan orang itu menjadi kaya dan menjadi kian lama kian. Nah Bapak Ibu yang semangat, ayo lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Saya tahu kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. Anda adalah keturunan-keturunan Abraham. Yang wanita mewarisi warisan Sarah, awet muda, panjang umur, semakin tua semakin mempesona. Wah, amin. Wanita-wanita senang ini ya, semakin tua semakin mempesona. Amin ibu-ibu. Nah iya, ya saya melihat di tempat ini semakin tua semakin cantik-cantik semua. Nah Bapak Ibu Saudara ya, jadi kalau jadi aser, mimpin nyanyi semuanya, wah semua diberkati Tuhan. Amin ya. Nah, yuk kita baca dengan suara yang terbaik, suaranya orang-orang diberkati gitu loh ya. Jangan suara orang kekurangan gitu ya, suara orang yang diberkati. Yuk, 2, 3. Dan orang itu menjadi
Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Itu Tuhan yang ngomong Bapak Ibu Saudara. Bukan Vincent, bukan Pak Yakub, bukan siapapun, bukan Pak Didi. Tuhan yang bilang. Sebab ia diberkati Tuhan. Apa saja yang dia lakukan, prosperity come. Mendatangkan kelimpahan, kemakmuran. Mungkin ada yang berpikir, Pak saya itu pengen Pak kayak gitu. Kok belum? Makanya tinggal di Gerar aja. Nanti waktunya tiba masing-masing. Amin. Yang penting Anda siap-siap dulu. Milih-milih rumah dulu. Kalau mobil-mobil yang apa, motor-motor yang apa, sepeda-sepeda yang apa. Loh sepeda itu sekarang bukan grade yang turun loh. Sepeda itu sekarang bisa di atasnya harga mobil loh sekarang Bapak Ibu Saudara. Sepeda mahal-mahal. Pilih-pilih dulu. Mau makan di restoran yang apa dipilih-pilih. Supaya waktu nanti datangnya masa kelimpahan itu tiba. Kita enggak syok dan kaget-kagetan Bapak Ibu Saudara ya. Wah semua sudah disediakan. Nah Bapak Ibu Saudara. Sebab Ishak diberkati Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia diberkati, mendapat 100 kali lipat, ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Dan itu juga dialami oleh gereja tempat kita bersama-sama di sini, amin. Dari awal gereja ini ada sampai hari ini, semakin lama semakin kaya. Semakin diberkati. Anda lihat semua peralatan kita, sound system kita, AC. Kemarin Pak Yakub gobios di sini. Ya, tapi nanti Pak Yakub khotbah kedinginan di sini. Ya, AC-nya sudah diganti, ya, yang rusak diganti. Indoornya masih sama, outdoornya yang diganti. Dan adem di sini, enak Bapak Ibu Saudara. Jadi yang khotbah betah, nanti pulangnya pada lama-lama jam 10 semua. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu perhatikan, ini Yesaya 30 ayat 23, khotbah saya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya. Yesaya 30 ayat 23, kenapa benih yang Ishak tabur itu bisa memperoleh hasil yang begitu banyak? Karena Tuhan yang memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Amin. Tuhan itu kalau setting hidup kita enggak pernah pas-pasan, tapi selalu berkelimpahan. Tujuannya apa tadi? Supaya setiap orang di sekitar kita beroleh berkat. Amin. Jadi kalau ada yang ngomong, enggak lah itu ajaran apa? Tuhan itu mencukupkan, itu orang egois sudah. Lah udah cukup buat dia kok, yang mau dibagi apa Bapak Ibu? Nah ya kan, nah Tuhan memberi hujan. Jadi hari ini, tahun ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, ide bisnis, ide usaha, atau tentang apapun, mau berolahraga, mau apapun, benih-benih yang Anda taburkan di tahun ini, Tuhan akan menghujani dan benih itu akan bertumbuh subur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini masuk yang berikutnya. Ini yang saya mau sampaikan. Ya, saya itu waktu sampai di bagian ini, saya bergumul lama. Kenapa? Gereja kita itu enggak pernah khotbah soal memberi, menabur. Tetapi banyak orang merasakan akibat dari menabur, itu mereka mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Benar apa betul? Betul ya. Nah, jadi ini enggak ada titipan dari bendahara dan ini tidak kebetulan karena gereja kita sedang membangun, enggak ada seperti itu. Ini murni untuk kebaikan kita semua. Amin. Ya, jadi waktu saya sampai sini tuh saya pengen ini, apa skip aja ya, skip ya. Lah Tuhan bilang, loh kan Isa menabur. Nah Bapak Ibu Saudara, menabur nanti saya akan jelaskan. Menabur yang pertama tentang pekerjaan, usaha, apapun yang Anda tabur di tahun ini akan Tuhan berkati semuanya, amin. Tetapi menabur yang kedua adalah tentang ini Bapak Ibu Saudara. Ia menyediakan benih bagi, katakan penabur. Dan juga roti untuk dimakan. Nah, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Artinya kita semua ini apa saudaraku? Penabur. Amin. Ya kasih tahu kiranya kamu penabur. Ya. Nah. Ia juga menyediakan benih bagi kamu. Dan perhatikan saudaraku. Ia menyediakan benih dan ia melipat gandakannya. Amin.
Dan ia juga menumbuhkan. Waduh Bapak Ibu Saudara, dia menyediakan, dia melipat gandakan benih itu, dia menumbuhkan. Anda tahu misalnya gini, Anda punya 1 benih. Tuhan nanti akan kasih 10 benih. Dan 10-10-nya Tuhan akan tumbuhkan benih itu semua. Anda bisa bayangkan betapa makmurnya hidup kita. Amin. Bukan kita yang menyediakan benih loh, Tuhan yang kasih. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Pak Yakub kan pernah mengkhotbahkan hal ini. Dalam setiap berkat yang diberikan kepada kita, dalam gaji, dalam apapun, ada benih yang untuk ditabur, ya. Ada roti yang untuk kita makan. Amin, jemaat. Ya. Nah, benih itu juga bukan berasal dari kekuatan kita, tapi dari Tuhan yang menyediakan. Dan ketika kita taburkan, Tuhan akan melipat gandakan benih-benih tadi. Dan akan menumbuhkan. Amin. Enak apa enak Bapak Ibu Saudara? Anda punya 1 benih, Anda tabur, Tuhan kasih 10 benih. Dan Tuhan menumbuhkan 10 benihnya ini. Dan Tuhan akan tambahkan 10 jadi 50, 50 jadi 100. Dan Tuhan akan tumbuhkan semua benih ini, mendatangkan kekayaan bagi kita. Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 10 ya. Jadi ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat berikutnya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan yang membangkitkan syukur kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menabur, kita itu diperkaya oleh Tuhan dalam segala macam kemurahan hati. Perhatikan, orang yang mulai memberi, itu nanti akan kita lihat ya, kuantiti pemberiannya itu semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini memberi bukan cuma buat gereja loh, tenang ya, ini saya lihat wajahnya semakin serius dan tegang ini ya. Gereja dalam kondisi keuangan yang sangat-sangat bagus, amin jemaat Tuhan. Ini juga berarti Anda menabur bagi orang-orang di sekitarmu, di panti asuhan, di panti jompo, di tetangga kiri kananmu yang sedang dalam keterbatasan kelemahan. Amin. Ya, juga di gereja Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita menabur, hati kita akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah bersyukur. Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, perhatikan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Orang yang memberi, hatinya akan penuh dengan rasa syukur. Amin. Ya. Itu yang saya alami, itu yang Bapak Ibu Saudara juga alami ketika kita menabur, memberikan persembahan di gereja, menolong orang di pinggir jalan. Ya. Kadang perlulah sesekali itu yang pakai topeng-topeng, ya kita berkati, kita hargai usaha mereka untuk memperoleh berkat, ya. Nah, sesekali kita berkati mereka. Waktu kita memberi, dia nunduk, dia senang. Rasanya hati itu rasanya apa? Melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda mau belajar bersyukur, Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk memberi. Memberi itu menandakan kita ini orang-orang yang diberkati. Nah, saya simpulkan, pemusik bisa minta tolong maju ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, pemeliharaan Tuhan di masa sukar itu berbicara 3 hal. Yang pertama, tinggal di tempat peristirahatan, tinggal di Gerar. Katakan bersama-sama, tinggal di Gerar. Gerar kita adalah Yesus, Matius 11 ayat 28. Lalu yang kedua, dari semua khotbah yang Anda dengar saya simpulkan. Yang kedua, terus mendengar dan merenungkan firman. Amin. Ya, bagaimana kita bisa menikmati kelimpahan di tengah-tengah krisis. Pemeliharaan Tuhan yang supranatural di tengah krisis. Tinggal tenang di dalam Yesus, gak usah pola, gak usah bingung. Tetap diam di tempat di mana Anda ada. Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Amin. Yang kedua, terus mendengar dan merenungkan firman. Bapak Ibu Saudara, terus dengar, terus dengar. Semakin sering iblis menakut-nakuti kita, bolo, engkau bayar listrik piye lo, bayar cicilan ini piye lo, bolo. Dengarkan firman, amin. Cepat-cepat buka YouTube, lihat di Instagram, ada banyak potongan-potongan khotbah kita yang sangat memberkati. Nah, yang ketiga, menabur
Menabur Bapak Ibu Saudara. Menabur itu apa? Yang pertama, mulailah kalau yang belum punya pekerjaan, mulailah berdoa, Tuhan kasih saya ide untuk bekerja. Menabur, mulai rencanakan, rancangkan apa yang Anda ingin Anda kerjakan. Ya, kerja dalam sesuai pimpinan Roh Kudus. Apa maksudnya Pak? Maksudnya kerja dalam pimpinan Roh Kudus itu adalah apa yang ada padamu dan kita mengerjakannya dengan damai sejahtera. Jangan besok, Pak, saya sudah dapat Pak dari Tuhan. Apa? Buka showroom motor. Loh, lah Bapak ada modalnya? Enggak, saya nanti mau ngajukan pinjaman ke BPR. Langsung belum selesai ngomong, saya bisa potong stop. Itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu 5 roti 2 ikan. Segenggam tepung sedikit minyak. Apa yang ada padamu. Amin. Anda coba cek Tuhan, pulang dari gereja cek. Tuhan apa ya yang ada padaku. Aku punya kekuatan. Aku punya sedikit beras. Aku punya sedikit telur. Aku masak nasi telur, bungkusin, titip-titipin. Tuhan akan memberkati dari situ. Rasanya mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saya dan istri diberkati Tuhan dengan luar biasa. Salah satunya dari doa perhatian jemaat dari gereja ini. Tetapi yang paling kami rasakan hanya dari segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi ketika itu dari Tuhan, Tuhan sanggup melipat gandakan dan memberkati. Amin. Jadi hari ini cek, maksudnya bukan cek dosa, cek Tuhan, apa yang aku punya, Tuhan akan pimpin. Apa yang kamu punya. Nah kalau Anda ada yang pengen bisnis, modalnya enggak seberapa, jangan pinjam orang lain. Datang ke gereja konsultasi dengan kami. Kami siap kok membantu jemaat untuk memodali Anda kerja. Dan kita percaya apa yang kita taburkan, pekerjaan-pekerjaan yang kita mulai rintis di tahun ini, Tuhan akan berkati melebihi dari yang kita bisa bayangkan. Amin. Ya. Jadi menabur yang pertama tentang pekerjaan, ide-ide bisnis, apa yang Anda rencanakan. Yang kedua, menabur dalam arti benih. Sebagian dari berkat yang kita terima setiap hari, sisihkan untuk ditabur. Dan percayalah sedikit yang Anda tabur akan Tuhan lipat gandakan dan Tuhan akan tumbuhkan. Amin. Kalau kita cek di warta Bapak Ibu Saudara, ini yang paling gampang aja ya saya ngomong. Anda cek di warta jemaat itu taburan itu sedikit sekali yang memberi. Tapi kalau Anda perhatikan nama-nama yang memberi itu kuantitinya seringkalinya nambah. Ya. Nah Bapak Ibu, kita bukan sekali lagi, kita bukan dalam kondisi membutuhkan. Ya. Kita adalah gereja yang sepenuhnya bergantung kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tahun ini. Saya mau jemaat semua diberkati. Amin. Karena itulah isi hati Tuhan. Saya berdoa semua jemaat menjadi setiap tahun menjadi semakin kaya dan menjadi sungguh amat kaya. Jadi nanti mungkin tahun depan semua bisa pikniknya enggak cuma ke Jogja Magelang, tapi bisa ke Singapura, ke Israel bersama-sama. Amin. Enggak cuma 1-2 orang, tapi semua. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mulailah dari yang ada padamu. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk menabur, Bapak Ibu Saudara. Enggak usah banyak-banyak. Enggak usah melihat kuantiti yang besar atau yang kecil. Waduh yang nabur 1 juta, 100 ribu, 5 juta, 10 juta. Enggak usah lihat seperti itu. Anda punya 500 rupiah, Anda kasih amplop, Anda tulis taburan. Taruh di dalam peti. Anda memberi bukan untuk manusia, Anda memberi untuk Tuhan. Amin. 500 yang Anda taburkan, Tuhan akan lipat gandakan. Dan dari lipat ganda saudaraku tabur, Tuhan akan menumbuhkannya. Amin jemaat. Belajar untuk nabur. Baik di gereja ini, juga untuk orang-orang di sekitarmu. Percayalah, taburan-taburanmu Tuhan akan lipat gandakan dan berkati. Sehingga
Kita semua di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini, yang gelap ini, akan menjadi kaya, semakin lama semakin kaya, dan menjadi sungguh amat kaya. Orang-orang yang diberkati menjadi kaya, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, jangan takut dan khawatir. Kalau Indonesia hari ini, ya, Pak Jokowi bilang di luar sana, di luar Indonesia, banyak negara itu sudah kacau balau. Ya, kita nggak ngerti seperti apa. Tapi Pak Jokowi bilang masyarakat Indonesia kan nggak ngerasain toh, sepertinya Indonesia baik-baik aja toh. Padahal di balik itu mengerikan. Pak Jokowi bilang, kita bisa ngomong itu semua karena umat-umat Tuhan ada di Indonesia. Amin. Sehingga sekalipun di sekitar kita krisis, kita tidak pernah merasakan sulitnya zaman ini. Karena kita tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Buat tepen dan calon pasangan, ya, calon istri, jangan takut dan khawatir. Semua kebutuhan keperluan menikahmu Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya. Dan setelah kalian menikah, semua kebutuhan rumah tangga, keluarga di depan kalian Tuhan sudah siapkan semuanya. Gak usah takut dan khawatir. Amin. Dan semua kita diberkati jauh lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Mari kita nyanyikan lagu pengantar firman. Itu adalah lagu baru yang diciptakan oleh gereja kita sendiri, ya. Kita coba nyanyikan, kita nikmati lagu ini. Yang percaya Yesus pastikan nikmati. Katakan, perkara ajaib terjadi. Di mana saudaraku? Di dalamku. Dalam Yesus yang sudah selesai, sempurna dan mulia. Katakan, it is finished. Thank you Jesus. Yang percaya Yesus pasti, amin, berjalan pasti akan menikmati. Amin. Tinggal dalam karyanya yang sudah selesai, tinggal di Gerar, tempat peristirahatan yang sempurna Yesus. It is finished. Thank you Jesus. Sekali lagi bersama-sama jemaat yang dikasih Tuhan, katakan, yang percaya Yesus pastikan nikmati. Perkara ajaib terjadi. Tinggal dalam karyanya, yang sudah selesai. Katakan bersama-sama, amin. It is finished. Thank you Jesus.